Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, Prodi Gizi Unimed akan melakukan penilaian konsumsi pangan dengan metode FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Nah, sebelum melakukan sesi wawancara, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Roziana Ramadhani Putri Akbarsyah, NIM 522440001 sebagai pewawancara, dan rekan saya. Nama saya Adisiti Aprila, NIM 522354030. Saya sebagai responden. Nah, sebelum kita memulai wawancara juga, alangkah lebih baiknya nih lagi kita mengetahui apa sih pengertian dari FFQ itu sendiri. Nah, FFQ atau Food Frequency Questionnaire adalah metode cara menilai asupan makanan dengan menentukan seberapa sering nih seseorang mengonsumsi makanan dalam jumlah terbatas, yang merupakan makanan utama atau makanan tertentu, yang ditanyakan dalam periode waktu tertentu, bisa per hari, minggu, atau bulan. Biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, setelah mengetahui apa sih pengertian dari Food Frequency Questionnaire tersebut, sekarang diharapkan kepada Ade untuk kesediaannya diwawancara ya. Iya, Kak. Nah, sebelum mulai wawancara nih, juga Ade boleh tahu nggak sih berapa umurnya saat ini? Umur Ade saat ini 19 tahun, Kak. Oke, oke. Untuk makanan, oh, kita mulai nih ke daftar pertanyaan. Untuk makanan pokok, kira-kira tuh nasi bisa berapa kali nih dalam sehari makannya? Kalau nasi 3 kali dalam sehari, Kak. Oke, untuk seperti mungkin biskuit, kentang, roti putih, ataupun singkong, bisa berapa kali ya konsumsinya? Kalau misalnya biskuit sama kentang itu 1 sampai 2 kali per minggunya. Kalau roti 1 kali per harinya, Kak. Kalau misalnya singkong, Ade tidak pernah konsumsi, Kak. Oke, oke. Nah, untuk mungkin konsumsi-konsumsi mie nih, untuk di waktu-waktu luang gitu, misalnya mie kering atau mie basah, atau ada konsumsi nggak? Ada, Kak. Berapa kali tuh? Sekitar sekitar 1 sampai 2 kali sebulan ya, Kak. Oke, untuk misalnya jagung, segar gitu, ada nggak tuh konsumsi? Ada juga, Kak. Berapa kali? 1 sampai 2 kali sebulan ya, Kak. Oke, untuk nah, tepung nih, konsumsi tepung-tepungan, misalnya tepung beras, tepung terigu, itu berapa kali nih? Kalau tepung beras 1 sampai 2 kali sebulannya. Kalau tepung terigu 3 sampai 6 kali per minggunya, Kak. Untuk konsumsi makanan pokok lain mungkin seperti sukun atau tape-tapean, mungkin tape beras ketan, mungkin kan dari ketan juga tuh serealia. Itu bisa berapa kali sih konsumsinya? Kalau misalnya tape beras ketan, Ade tidak pernah konsumsi, tetapi kalau sukun, Ade pernah konsumsinya dan pernah makannya juga. 1 sampai 2 kali dalam sebulan, Kak. Nggak begitu sering. Oke, oke. Kita masuk ke lauk nabati nih ya sekarang. Tahtim nih, tahu tempe, bisa berapa kali nih dikonsumsi kira-kira? Tahu sama tempe sering sih, Kak. 3 sampai 6 kali per minggunya, Kak. Oke. Nah, produk kacang-kacangan nih kan banyak nih, seperti kacang hijau, mungkin kacang tanah, kedelai, kacang merah, kacang mete. Itu berapa kali gitu mungkin? Pernah nggak mengonsumsinya gitu? Pernah, Kak. Kalau misalnya kacang hijau itu sekitar 1 sampai 2 kali per minggunya. Kayak kacang tanah sama kacang merah itu tadi tidak pernah konsumsi. Kacang kedelai ada 1 sampai 2 kali per bulannya. Sama dengan halnya dengan kacang mete, Kak. Oke, satu oke. kali per bulan. Oke, oke. Nah, sekarang kita masuk ke lauk hewani nih. Nah, untuk daging ayam, daging sapi yang mungkin sering dikonsumsi ini berapa kali ya konsumsinya dalam beberapa hari mungkin atau bulan? Kalau misalnya daging ayam sama daging sapi, ada konsumsi 3 sampai 6 kali dalam seminggunya, Kak.
Nah, untuk yang kering-kering nih, mungkin seperti ikan asin, ikan teri, berapa kali juga nih konsumsinya? Kalau ikan asin sama ikan teri sama halnya dengan daging ayam sama daging sapi 3 sampai 6 kali dalam seminggu, Kak. Oke, oke. Nah, untuk produk olahan nih, mungkin seperti sosis gitu. Itu berapa kali nih konsumsi juga? Kalau sosis tadi makannya itu untuk cemilan aja, Kak. Yang dikonsumsi itu sebanyak 3 sampai 6 kali dalam seminggu, Kak. Oh, nah untuk pangan-pangan laut nih, mungkin kayak cumi-cumi, kembung, udang basah, lele, ikan dencis, dan ikan merah, mungkin ya ada nih. Itu berapa kali nih konsumsinya, frekuensinya? Kalau misalnya cumi sekitar 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Kalau kembung ada tidak pernah konsumsi ikan kembung. Kalau udang basah ada sama halnya dengan daging ayam sama daging sapi, Kak. 3 sampai 6 kali per minggunya. Kalau lele ada mengonsumsinya 1 sampai 2 kali dalam seminggu, Kak. Ikan dencis dan ikan merahnya? Kalau ikan dencis sama ikan dencis 3 sampai 6 kali per minggunya. Kalau misalnya ikan merah 1 sampai 2 kali per minggunya, Kak. Nah, untuk pangan telur nih, mungkin telur ayam, telur puyuh gitu, berapa kali tuh frekuensi konsumsinya? Kalau telur ayam ada konsumsi 3 sampai 6 kali dalam seminggu. Kalau misalnya telur puyuh 1 sampai 2 kali dalam sebulan, Kak. Karena dia nggak kalau suka puyuh. Oke, oke. Nah, kita masuk ke sayur-sayuran nih. Untuk mendukung vitamin mineral dan lain-lain. Kalau misalnya timun, itu berapa kali tuh bisa konsumsi? Kalau timun 1 sampai 2 kali dalam sebulan, Kak. Oh, seperti mungkin yang lain mungkin daun bawang, bayam gitu berapa kali tuh? Kalau daun bawang dia 3 sampai 6 kali per minggunya. Sama halnya dengan bayam, Kak. Ya, terus misalnya yang lain nih mungkin seperti terong, sawi, wortel, tuh labu siam dan brokoli tuh mungkin sering. Berapa kali kira-kira tuh frekuensi Kalau konsumsinya? kalau terong 1 sampai 2 kali per minggunya. Kalau sawi sama dengan kayak bayam dikonsumsinya 3 sampai 6 kali per minggunya. Kalau wortel dan labu siam ada konsumsinya sama kayak dengan terong, Kak. 1 sampai 2 kali per minggunya. Brokoli. Kalau brokoli ada mengonsumsinya 1 sampai 2 kali sebulan, Kak. Nah, untuk mungkin kol, kangkung, dan sawi putih itu berapa kali kira-kira frekuensi konsumsi? Kalau kol 1 sampai 2 kali per minggunya. Kalau kangkung sama sawi putih 3 sampai 6 kali dalam seminggunya, Kak. Nah, sekarang kita masuk nih ke buah-buahan. Nah, mulai dari misal nih jambu air, alpukat, dan anggur mungkinnya nih. Berapa kali nih kira-kira sering konsumsinya? Jambu air, alpukat, dan anggur ada yang mengonsumsinya 1 kali, 1 sampai 2 kali dalam sebulan, Kak. Durian nih gimana nih? Kan ada kadang-kadang tuh yang suka, kadang enggak. Konsumsi enggak? Kalau durian ada tidak konsumsi karena ada tidak suka dengan baunya. Oh, oh, dimaklumi lah. Terus mungkin Hmm. buah lain nih kayak mangga, jeruk, pepaya, nanas itu juga dikonsumsinya berapa kali? Kalau misalnya mangga, jeruk, pepaya, nanas, ada mengonsumsinya itu 1 sampai 2 kali dalam per seminggunya, Kak. Oke, nah buah-buah lain juga nih ada kayak jambu biji, semangka, apel merah, itu berapa kali konsumsinya? Kalau semangka itu ada tidak mengkonsumsi semangka. Kalau jambu biji
Ade mengonsumsinya itu 1 sampai 2 kali dalam sebulan, sama halnya dengan apel merah, Kak. 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Untuk mungkin pisang nih yang sering bisa mudah banget nih didapat gitu. Nah, untuk pisang kayak terus pir, buah naga itu berapa kali itu konsumsi? Kalau pisang, Ade mengonsumsinya selama 1 sampai 2 kali per bulannya, Kak. Kalau pir sama buah naga, Ade mengonsumsinya 3 sampai 6 kali per minggunya, Kak. Oke, oke. Nah, kira-kira segitu dulu beberapa bahan pangan yang sekiranya dikonsumsi oleh Ade nih. Sekarang saya akan menghitung skor konsumsi pangan Ade. Oke, sebentar. Nah, setelah dihitung-hitung nih, total konsumsi pangan Ade itu 560, yang artinya konsumsi pangan Ade itu lebih daripada populasi gitu. Jadi kayak lebih tinggi gitu dan menandakan kalau pangan-pangan yang dikonsumsi oleh Ade itu beragam gitu. Jadi tandanya itu bagus dan mungkin bisa lebih banyak variannya gitu. Semakin tinggi angka akan semakin bagus. Nah, kira-kira segitu dulu ke wawancara dari saya untuk Ade. Terima kasih atas ketersediaannya untuk diwawancara. Baik, Kak. Terima kasih juga, Kak. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.